Allah, salat Idul Fitri yang sama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil Islam ila muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum man tamassaka bid-dinil qayyim. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa minka bihayri wad-din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-maliku fi yawmil mi'ad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus safa'ah fi yawmil ma'ad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumit tanad. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa fil ahkamil muhkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil yang telah memercikkan nikmatnya kepada kita semua di pagi yang mulia ini. Dengan cucuran nikmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah dapat melaksanakan rangkaian ibadah salat sunnah Idul Fitri dan juga dapat melaksanakan ibadah Ramadan selama 30 hari atau sebulan penuh. Mudah-mudahan harapan dan doa kita semua tentunya
rangkaian ibadah kita kelak di yaumil qiyamah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah ruah keharibaan baginda junjungan alam, Rasul yang membawa risalah, Rasul yang membawa amanah, yang dengan risalahnya kita mampu membedakan mana yang hak dan menjauhi yang batil. Dengan risalahnya kita mampu mengesahkan dan mengabdikan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. Yang dengan risalahnya kita mampu mengenal keesaan dan keagungan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri as'adakumullah. Patut kita rasa syukur kepada Allah Jalla Jalal karena dengan karunia hidayah serta taufik inayahnya kita mampu melalui ibadah puasa Ramadan dan melaksanakan qiyamul lail yang direalisasikan dalam sholat sunnah tarawih dalam bilangan jumlah rakaat 23. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kelak di yaumil qiyamah menjadi pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Rabbul Jalil. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau sebulan penuh Ramadan menggembleng iman kita, Ramadan sebagai bulan kawah candra di muka, di mana di bulan Ramadan iman kita ditempa menjadi seorang hamba yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah implikasi yang diterapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di dalam ayat 183 yang ujungnya dari ayat itu kata Allah la'allakum tattaqun, bahwa puasa membentuk manusia yang berkepribadian takwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Ramadan lewat ibadah puasa membentuk pribadi seseorang yang bertakwa, di mana kita di Ramadan menjadi bulan latihan buat kita menghadapi hawa nafsu. Allah berikan 12 bulan. 1 bulan kita diwajibkan ibadah puasa. Hasil atau tidaknya ibadah puasa kita bisa terlihat pada 11 bulan yang akan datang. Maka implikasi dari Ramadan itu, kalau di Ramadan tangan kita rajin getol untuk sedekah, kalau di Ramadan kita dijauhkan dari sifat kikir, pelit, medit, merepet jahe, buntut kasir 7 meter. Kalau di bulan Ramadan tangan kita lepas untuk sedekah infak, maka 11 bulan yang akan datang menjadi gambaran apakah memberikan efek bahwa kita tetap menjadi hamba Allah yang ahli sedekah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu kalau di Ramadan kita dituntut untuk menjadi manusia yang disiplin, menjadi manusia yang taat akan waktu dan mempergunakan waktu sebaik mungkin. Bagaimana kita mampu untuk bangun menjelang fajar, melakukan ibadah sunnah sahur jam 3:30, jam 3, bahkan jam 4. Itu merupakan sebuah mentalitas yang dibentuk oleh Ramadan. Maka
Apakah memberikan efek kepada kita? Maka jawabannya adalah 11 bulan yang akan datang. Kalau Ramadan mengajarkan kita bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja. Ustadz Kiai memberikan gambaran bahwa puasa kita itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama puasa umum yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi selebihnya mulutnya tidak berhenti menggunjing dan membicarakan aib tetangga. Mulutnya tidak berhenti mengomongi aib dan kekurangan teman sendiri. Mulutnya tidak berhenti mengomentari apa yang terjadi kekurangan pada diri orang lain. Maka ibadah puasa bukan hanya menahan perut, lapar perut dan haus dahaga. Implikasi 11 bulan yang akan datang mengajarkan kepada kita bahwa mulut kita, hati kita senantiasa untuk diam, menutup rapat-rapat aib saudara kita atau bahkan aib famili tetangga kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Idul Fitri, as'adakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka lewat Ramadan sebagai bentuk ibadah vertikal kita kepada Allah, al-aud, habis-habisan kita di dalam menghadapi Ramadan untuk mendapatkan predikat muslim yang takwa, la'allakum tattaqun. Maka kalau seandainya ayat ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti umur yang kita jalani. Kalau umur kita 50 tahun, berarti sudah 40 tahun kita mengalami Ramadan. Mestinya kita ini udah takwa banget, mestinya kita ini udah jadi orang bener banget. Tapi nyatanya kita bener banget itu hanya di Ramadan. Lepas Ramadan maka kita kembali menjadi asal mula kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka lepasnya Ramadan, perginya Ramadan dari kita mestinya memberikan efek dan memberikan asar dalam diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lewat Ramadan ini Allah menggambarkan mereka yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan akan menyandang la'allakum tattaqun. Keluar Ramadan mereka akan mendapatkan predikat minal aidina wal faizin, termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, wal faizin, dan mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka Idul Fitri oleh ulama dibagi menjadi 2 pendapat. Pertama, Idul Fitri artinya awal di mana kita mulai makan, maka disebut ada iftar, bahwa futur itu artinya makanan. Maka Idul Fitri artinya awal pertama kita makan. Di hari inilah kita sudah tidak berpuasa, dan di hari ini jugalah kita akan memulai makan. Lalu makna yang kedua dari kalimat Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian atau kembali kepada fitrah manusia. Dalam arti selepasnya ia melakukan ibadah Ramadan, melaksanakan ibadah vertikal kepada Allah, bagus dia di dalam Ramadan, sedekah dikeluarkan, sholat tarawih tamat, infak dikeluarkan, bacaan Quran hatam 3 kali. Tetapi selepas Ramadan masih ada tugas yang penting yang mesti kita jalankan bersama. Apa? Hubungan kita dengan sesama manusia, atau dikenal dengan hubungan horizontal. Inilah yang oleh ulama fikih disebut dengan hablum minan nas. Baik kita hubungan dengan Allah di bulan Ramadan dengan sebutan hablum minallah, maka di pagi yang mulia ini tinggal satu urusan kita, hablum minan nas. Baik hubungan horizontal kita kepada sesama manusia,
baik itu saudara, sanak famili, orang tua ke anak, anak ke anak, tetangga dengan tetangga, teman sebaya. Inilah yang berat yang mesti kita lakukan. Kalau kita banyak dosa, maka cukup dengan bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa kita yang menyangkut dengan hakul adami, ini yang sangat berat. Maka Idul Fitri kembali kesucian dalam arti, mampukah kita memberikan maaf kepada mereka yang telah mendolimi kita? Maka orang yang meminta maaf jauh lebih mulia ketimbang orang yang memberi maaf. Orang yang meminta maaf jauh lebih mulia ketimbang orang yang memberi maaf. Kenapa? Orang kalau minta maaf bawaannya gengsi. Gua disuruh minta maaf, ogah amat, yang salah siapa? Main gede-gedean ego. Daripada gua minta maaf sama dia, mendingan gua musuh 7 turunan. Kenapa? Orang yang minta maaf jauh lebih mulia ketimbang orang yang memberikan maaf. Inilah yang terjadi di hadapan kita. Bagaimana kita bisa berantem sama tetangga cuman hal sekecil. Kita ribut sama tetangga cuman gara-gara comberan kita mampet. Kita ribut sama tetangga gara-gara anak kita berantem dibagel pakai batu sama tetangga. Kita ribut sama tetangga gara-gara halaman kita dipakai buat parkir motor. Tapi mampukah kita untuk meminta maaf kepada orang yang telah mendolimi kita? Maka baginda Rasul lewat hadisnya, fa'ati man haramak, maka berikanlah maaf kepada orang yang telah mendolimimu. Berikanlah maaf kepada orang yang telah menyakitimu. Kalau badan kita terkena pisau, terkena senjata tajam, maka sebulan 2 bulan akan sembuh. Tapi kalau lidah sudah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Berapa banyak orang tersakiti dengan lidah kita. Bukankah puasa mengajarkan untuk tidak mengumbar aib dan juga menyakiti orang lewat lidah kita? Maka baginda Rasul lewat hadis yang sangat singkat, salamatul insan fi hifdil lisan, selamatnya manusia lewat lidahnya. Berapa banyak nyawa-nyawa melayang tanpa harga lewat cuman karena perkataan lidah yang kotor, lalu emosi meningkat, nyawa melayang gara-gara sekedar omongan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau seandainya kita cuman minta maaf dengan sesama, kita cuman bisa minta maaf dengan tetangga, orang tua kepada anak, itu mah enggak seberapa, belum ada nilai lebih. Yang dimaksud dengan silaturrahim, menyambung silaturrahim itu, silah artinya nyambung. Kalau nyambung berarti pernah putus. Kalau putus, sambungkan tali silaturrahim itu. Makanya efek dari siapa orang yang menyambungkan tali silaturahim, Allah lewat Rasulnya mengabadikan dia yang mampu menyambung tali silaturahim yang putus. Allah akan berikan rezeki yang luas dan Allah akan panjangkan umurnya. Luar biasa pahala faedah yang diberikan bagi mereka yang silaturahim. Tapi dalam arti bukan datang ke tetangga yang tidak pernah ada masalah, tapi kita datang ke tetangga, ke orang yang pernah memutuskan tali silaturahmi dengan sebabiah macam-macam, sehingga keluar kalimat, abong amat gue minta maaf sama dia, biar kata sampai 7 turunan gue nggak butuh hidup sama dia, biarin anak keturunan gue akan mengabadikan permusuhan ini sampai 7 turunan. Gua nggak bakal minta maaf, pokoknya yang salah dia, gua yang bener. Bukankah begitu yang dikatakan silaturahmi berarti ada yang putus? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka momentum Idul Fitri sebagai ajang kita kembali kepada fitrah manusia yang pada hakikatnya asal muasal dari manusia adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Asal kita manusia hakikatnya secara fitrah adalah bersaudara, tidak melihat dari mana suku dia datang, tidak melihat asal keturunan dia,
tidak melihat warna kulit dia, tidak melihat bagaimana bentuk fisik dia. Kalau dia agama Islam, dialah saudara kita, maka asal fitrah kita adalah bersaudara. Cuma sayang persaudaraan kita dihancurkan dengan hawa nafsu yang ditunggangi oleh setan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka terakhir, inti dari ibadah Ramadan adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Perang yang paling berat di dalam kehidupan ini bukanlah kita berantem mengadu gulat dengan musuh kita, itu sepele. Perang yang paling berat adalah melawan hawa nafsu kita untuk tidak ngikut kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, bahwa setiap hawa nafsu yang kita turutin itu adalah sesuatu yang biasanya dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Biasanya hawa nafsu itu menuju kepada sesuatu yang jelek. Mudah-mudahan lewat momentum Idul Fitri kita bisa melapangkan dada kita. Kita mampu untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, dan orang yang kita sakiti juga mampu untuk menghamparkan ribuan maaf. Orang yang kita sakiti juga mampu untuk mengikhlaskan dengan jutaan perkataan. Saling memaafkan lebih indah ketimbang kita memelihara permusuhan di dalam kehidupan ini. Maka sebuah pepatah mengatakan, 1000 kawan lebih sedikit ketimbang 1 musuh. Kalau kita punya 1 musuh, enggak akur sama tetangga, maka sudah dipastikan hidup kita akan menjadi seperti telinga. Bagaimana telinga? Bapak bisa melihat telinga ada yang kanan, ada yang kiri. Itu telinga kanan sama kiri sampai kiamat, demi Allah enggak bakal pernah ketemu. Maka kalau orang udah hidupnya menjadi telinga, na'udzubillah, dia masuk ke gang ini, waduh, ada orang yang musuhan sama gua. Dia tungguin, bahkan dia muter lewat gang lain, nggak mau ketemu. Itu namanya orang hidupnya kayak telinga. Tapi apa kata baginda Rasul? Kun kaliyadain, jadilah kamu seperti tangan, yang mana satu dan yang lainnya saling membantu, berpartisipasi di dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Tangan kanan dan tangan kiri masing-masing saling menghargai. Tangan kiri kepada tangan kanan tidak pernah merasa hina, tangan kanan tidak pernah merasa mulia ketimbang tangan kiri. Itulah yang digambarkan baginda Rasul. Jadilah kita manusia seperti tangan. Itu saja barangkali yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وترحم وتحنن على عبدك ورسولك نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم:
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibi salih-saliyah ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu a'lam bi muradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sudah melaksanakan kelas berikutnya.